Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap puji syukur terima kasih oleh anugerah kasih-Mu Engkau telah menyertai kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Dan kami ada di rumah-Mu Tuhan, sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami manusia yang terbatas, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menuntun hamba-Mu serta jemaat, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi paduan hidup berkemenangan sampai Engkau datang yang kedua kali, atau sampai Engkau menjemput kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama saya mengucap terima kasih untuk Bapak Pendeta Gembala Sidang, Bapak Pendeta Randy, Ibu Pendeta Kwi Moli, dan majelis serta penatua yang masih mengizinkan saya untuk berbagi firman Tuhan di tempat ini. Dan saya diberi judul ini, Allah beserta kita. Dan kita sudah baca tadi pembacaan firman dari Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kita tidak akan baca lagi, tetapi dari ayat itu, Matius 1 ayat 18 sampai 23, kita akan belajar dua hal. Ya, gitu ya, ayat Matius 1 ayat 21, karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kedua, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jadi dari judul ini, Allah beserta kita, saya menyeberangkan dua hal pengajaran. Penyertaan Allah beserta kita itu adalah apa saja dari pembacaan kita. Nah, yang pertama itu Dia menyertai kita dengan tidak membiarkan dosa kita. Karena kalau kita masih berdosa, kita akan mati, masuk neraka. Kedua, setelah Dia menyelamatkan kita dari dosa, Dia tidak tinggalkan kita saja, tetapi Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu janjinya Dia. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Baik, sebelum kita bahas, saya ingin menyeberangkan beberapa hal. Ini yang saya ambil dari medsos, 3 hal aja yang saya kedepankan. Ada banyak lagi kalau kita baca di medsos, bagaimana orang-orang menghina kita karena kita dianggap menyembah manusia. Kita baca ya, ini tiga tanggapan medsos. Yang pertama, agama itu untuk orang yang waras dan berakal, bukan imani saja. Mustahil ada manusia bisa membunuh Tuhan. Oke ya, yang kedua, apapun alasannya, kalau ada manusia bisa menyiksa Tuhan, jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. Gila ya. Yang ketiga, stop memaksa Yesus jadi Tuhan. Ini yang saya ambil yang maksudnya pernyataan yang baik. Ada banyak pernyataan yang kalau kita baca tuh rasanya mau hati kita geram banget ya. Mereka menghina Tuhan kita. Nah, saya ingin kita jelas dulu nih, bahwa kita bukan menyembah manusia, kita menyembah Allah. Saya mulai dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, itu adalah dosa pertama masuk ke manusia.
alasannya cuma simpel aja, tidak boleh makan buah yang baik dan yang jahat, dimakan akhirnya berdosa. Nah ternyata akibat dari dosa itu maut. Nah ini persoalannya, dosa pertama masuk ke manusia dan Allah tidak membiarkan dosa itu masuk, tetap ada di manusia, karena kalau dosa itu terus ada di manusia, manusia tidak akan hidup kekal, mereka akan masuk neraka. Makanya ketika manusia pertama itu makan ini, ada satu pohon lagi namanya pohon kehidupan, itu langsung disegel. Karena kalau manusia makan buah kehidupan, dia akan berdosa seumur hidup dan akhirnya harus masuk neraka. Nah Tuhan tidak mau, makanya pohon kehidupan itu disegel sama dia. Sehingga manusia tetap ada di dalam dosanya dan Tuhan beracara di masalah ini ya. Oke, saya mulai dengan, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 27, itu di situ dibilang manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Kalau bahasa Alkitabnya dibilang imago Dei. Imago artinya gambar, Dei adalah Allah. Kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Jadi kalau mau lihat Allah, kita saling lihat, kita tuh diciptakan serupa dan segambar Allah. Tapi Bapak lihat ya, ironis, ketika kita masuk di Kejadian 5 ayat 3, nanti baca, Ibu Bapak baca, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ibu lihat ya, Ibu Bapak lihat ya, Kejadian 1 ayat 27 dibilang manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Begitu di Kejadian 5 ayat 3 berubah tuh. Manusia segambar dengan orang tuanya. Kejadian 5 ayat 3 itu karena apa? Karena dosa. Begitu ironisnya, tadinya kita serupa dan segambar Allah, di Kejadian 5 kita turun derajat tuh. Serupa dengan segambar dengan orang tuanya. Nah kalau Bapak Ibu mau pakai ayat, ditanya, kok kalian ada dosa turunan ya? Nah ini bisa dipakai. Ayat ini bisa dipakai untuk menjelaskan dosa turunan. Bayangin dari Kejadian 1 kita serupa dan segambar Allah, begitu di Kejadian 5 kita menjadi serupa dan segambar orang tua kita. Gitu ya. Jadi betapa jahatnya dosa, akibat dosa, kita tadinya serupa dan segambar Allah, menjadi serupa dan segambar orang tua kita yang berdosa. Oke ya. Sehingga di agama kita bayi pun berdosa, perlu keselamatan. Kalau di agama seberang, agama lain dibilang bayi itu enggak berdosa. Jadi tidak perlu ada pengampunan dosa di bayi-bayi, orang dia masih bayi, belum ada pikiran apa-apa. Tidak, di agama kita bayi pun berdosa. Karena ini, hasil bayi itu hasil dari hubungan dosa. Sehingga bayi pun perlu diselamatkan ya. Ketika bayi doa, memang bukan dibaptis, tetapi didoakan. Jadi ada bayi kan dibaptis ya, tapi itu kita nggak menganut itu, bayi itu didoakan bukan dibaptis. Nah itu pelajaran baptis itu nanti tersendiri ya. Oke. Kasih Tuhan sama kita begitu besar, sehingga pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung buat program penyelamatan. Kalau Bapak Ibu baca, Kejadian 3 itu jatuhnya manusia dalam dosa. Tuhan tidak membiarkan kita manusia langsung jatuh dalam dosa saja, langsung Dia kasih
jalan keluarnya. Di Kejadian 3 ayat 15, jadi 14 ke atas, itu cerita mengenai manusia jatuh dalam dosa. Begitu masuk Kejadian 3 ayat 15, Tuhan langsung kasih jalan keluarnya. Itu kita bisa baca ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ini adalah berita Injil pertama di Perjanjian Lama. Jadi bahasa kerennya itu proto-evangelium. Jadi jangan berpikir bahwa Allah ketika manusia jatuh dalam dosa ada program B. Enggak, dia langsung kasih jalan keluar untuk kita menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru di Ibrani 10 ayat 14 dibilang begini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Di Perjanjian Lama, orang untuk datang kepada Tuhan harus mengorbankan binatang untuk penghapusan dosa, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Jadi darah binatang itu tidak bisa langsung menghapus dosa manusia seutuhnya. Dia setiap kali berbuat dosa dia harus korbankan binatang, begitu ya seterusnya bertahun-tahun. Nah, di Perjanjian Baru ditegaskan bahwa binatang itu tidak bisa menghapus dosa kita. Karena kita yang berdosa, kita yang harus mati. Jadi kalau mau menembus kita harus manusia, bukan binatang. Nah, Allah punya program ketika menjadikan langit dan bumi serta manusia di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Manusia diminta untuk beranak cucu, penuhi bumi dan berkuasa. Dan itu terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa Kejadian 3. Perintah untuk beranak cucu, penuhi bumi dan berkuasa atas bumi itu di Kejadian 1. Jadi yang kita baca kejatuhan manusia sehingga berubah jadi tadinya segambar dan serupa Allah, terus di Kejadian 5 menjadi segambar dan serupa orang tuanya. Itu kalau kita baca kejadian ini, perintahnya Tuhan beranak cucu, berarti berhubungan di situ menghasilkan anak-anak. Kalau manusia belum jatuh dalam dosa, anak-anaknya itu masih serupa dan segambar Allah. Bisa ngerti ya? Karena ini di Kejadian 1 perintahnya. Manusia jatuhnya di Kejadian 3. Di Kejadian 5 karena dosa manusia, akhirnya kita tidak jadi lagi serupa dan segambar Allah. Nah, di kitab Ayub katakan begini, tidak ada rencana Allah yang gagal. Terus bagaimana cara Allah membuat supaya Kejadian 1 ini tetap berlaku buat manusia? Penuhi bumi, beranak cucu, penuhi bumi dan kuasai bumi. Gitu ya. Tetapi bukan di dalam keadaan berdosa. Nah, apa yang Allah lakukan buat kita dasarnya ini, kasih. Jadi dia tidak membiarkan dosa tetap ada di dalam manusia, karena hasil dari dosa itu akan menghasilkan maut, masuk neraka. Sehingga ini adalah dasar kenapa Allah mau berupaya supaya manusia bebas dari dosa. Nah, caranya kalau kita baca, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Anak darah itu ketika saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia dibilang gadis atau perawan. Nah, saya dari medis, bagaimana anak darah tanpa ada benih kok bisa mengandung, nggak masuk logika. Tetapi kalau ada benih, benihnya pasti dari manusia dan pasti akan menghasilkan manusia berdosa. Manusia berdosa tidak mungkin menebus manusia berdosa. Akhirnya rupanya ini jalan Tuhan. Anak darah itu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Di situ kalau kita baca anak darah itu mengandung karena Roh Kudus. Kalau karena benih kan berdosa, jadi melahirkan anak berdosa, nggak mungkin menebus manusia. Benihnya dari Roh Kudus, benihnya dari Allah. Allah melalui Roh Kudusnya membuat si Maria itu punya anak laki-laki, artinya dia akan melahirkan apa? Anak yang tidak berdosa. Hebat ya. Jalan keluar Allah. Untuk menebus manusia harus manusia yang tidak berdosa. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi bagaimana supaya manusia tidak berdosa, karena mereka harus manusia yang menebus manusia. Nggak mungkin Allah menebus manusia. Nah, ini saya coba lihat, saya coba gambarin Allah, malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Yang berdosa manusia. Tidak mungkin pakai malaikat, tidak mungkin Allah. Gitu ya, harus manusia. Nah, ini hebatnya. Allah menjadi manusia dari benih timbul dari Roh Kudus. Nah, karena dia jadi manusia, dia menebus manusia. Program Allah sejak dari kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Program begitu panjang sampai akhirnya Allah datang jadi manusia untuk menebus kita. Jadi kita bukan menyembah manusia ya Bapak Ibu. Kita menyembah Allah. Tuhan kita, Tuhan Yesus bukan hanya manusia, dia Allah. Dia jadi manusia karena pengen nolong kita gitu. Karena untuk menebus kita, dia harus jadi manusia. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dosa hal yang serius. Keseriusannya dari mana? Allah harus jadi manusia. Karena tidak ada di muka bumi ini yang tidak berdosa. Sehingga kalau Allah ingin menolong manusia, dia harus jadi manusia. Betapa kasih Allah kepada kita. Dia yang kedudukannya sebagai Allah, karena dia sayang sama kita, dia jadi manusia untuk menebus kita. Dan ketika dia jadi manusia, dia harus mati di kayu salib. Bayangin ya, dia jadi manusia, harus mati di kayu salib. Dan ketika dia jadi manusia, dia bukan lahir dalam kemegahan. Tahu ya, ini gambar hiasan di belakang. Dia lahir di kandang, di palungan. Palungan tahu ya, itu tempat makanan binatang. Bayangin, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuhan, lahir di kandang, di palungan. Karena apa? Karena mau menebus kita manusia. Dan kita kalau mengerti ini dan baca medsos, bagaimana tanggapan mereka terhadap Allah kita, itu mengerikan, mereka punya menyedihkan gitu ya. Mestinya kita balas, tapi kita tidak diajarkan untuk membalas. Kita hanya diajarkan untuk berdoa buat mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, ini yang pertama.
Yang kedua, Matius 1 ayat 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menampakkan dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Jadi penyertaan Allah kedua, dia tidak hanya menebus dosa-dosa kita di mana dia jadi dari Allah, dia jadi manusia, terus dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dia tahu kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita sudah tidak berdosa, beriman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih tinggal di dunia yang penuh dosa. Nanti kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan baru kita masuk di Yerusalem baru ya, dunia baru. Tetapi selama kita masih hidup di dunia yang lama ini, kita akan penuh dengan tantangan pergumulan hidup. Dan itu sangat membutuhkan penyertaan Allah. Nah, Matius 1 ayat 23. Jadi dia tidak hanya menebus dosa-dosa kita, tetapi dia menyertai kita. Dia datang ke dunia bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi dia menyertai kita. Karena apa? Lawan kita si iblis begitu hebatnya. Sampai Adam dan Hawa aja jatuh dalam dosa. Jadi kita jangan anggap enteng iblis. Banyak saya lihat denominasi lain tuh menganggap iblis tuh gampang-gampang aja usir di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak hidup di dalam kekudusan, terus main usir-usir di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana bisa iblis bisa hancur kalau umpamanya kita hidup tidak berkenan di hadapan Allah terus mengusir iblis sembarangan. Jadi bukan saya mau bilang bahwa iblis jago, enggak. Tuhan kita yang jago. Tetapi jangan sembarangan. Kita harus hidup berkenan di hadapan Allah, baru kita bisa mengusir iblis. Nah, karena lawan kita sangat hebat, hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan mengalahkan iblis, kata-katanya waktu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, dicoba, dia melawan iblis cuma dengan 3 hal. 3 pencobaan dilawan dengan 1 hal. 1 hal apa? Ada tertulis dalam firman. Jadi dia mengajarin kita melawan iblis tidak ada jalan lain hanya dengan firman. Artinya kita harus baca Alkitab. Makanya kita disarankan untuk baca Alkitab. Pembacaan Alkitab itu bukan hanya anjuran hamba-hamba Tuhan di atas mimbar, tetapi itu adalah senjata yang Tuhan Yesus kasih tahu untuk kita bisa melawan iblis. Tidak ada jalan lain, hanya firman Tuhan. Jadi kita diminta untuk baca firman Tuhan. Dengan kita baca firman Tuhan, kita melawan iblis dengan firman Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan, enyahlah engkau iblis, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri aja yang adalah Allah mengajarkan kita melawan iblis dengan firman Tuhan. Nah, inilah bukti penyertaan Tuhan kepada kita, bahwa Dia menyertai kita. Karena apa? Setelah kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya dosa jadi hilang. Nah, dosa yang hilang itu membuat Allah bisa tinggal di dalam kita. Allah tidak bisa tinggal di tempat yang ada dosa. Manusia berdosa. Nah, untuk Allah tinggal di tempat yang berdosa tidak bisa. Jadi manusia diminta untuk beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia tidak berdosa lagi dan Allah bisa tinggal di dalam kita. Nah, ketika Dia tinggal di dalam kita, Dia bisa menyertai kita sepanjang hidup kita, bahkan sampai kita datang bertemu sama Dia. Nah, ini ayat yang sering kita baca, tetapi ketika saya menyiapkan ini saya mendapat satu pemahaman yang baru.
Tuhan Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran, hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya jalan satu-satunya kepada Allah Bapa itu hanya melalui Tuhan Yesus. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua yang saya dapat, pertama, di dalam kita hidup di dalam kehidupan yang sekarang ini, di dunia sebelum kita kembali, Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus adalah jalan. Artinya kita kalau ada di dalam Tuhan Yesus, kita tidak mungkin menghadapi jalan buntu. Kita tidak mungkin di dalam perjalanan hidup kita sebegitu hebatnya tantangan pergumulan hidup sampai kita tidak mempunyai jalan. Kenapa? Tuhan Yesus adalah jalan. Dia menggaranti hidup kita bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah ada jalan buntu. Kenapa? Tuhan Yesus adalah jalan. Waktu saya dapat itu, susah ya ketika ada tantangan pergumulan itu. Udah mentok, mau ngapain lagi? Dapat ayat ini, saya jalan loh. Kenapa nggak percaya sama saya? Kamu tidak akan mungkin tidak ada jalan. Saya Allah. Saya tahu. Saya yang menciptakan dunia ini. Saya yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada satupun rambut bisa jatuh tanpa saya nggak tahu. Artinya kamu pasti ada jalan kalau kamu bersama-sama dengan saya. Kedua, aku adalah kebenaran. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita mendengar pembicaraan orang memberikan kebenaran-kebenaran, dan kebenaran-kebenaran itu kadang-kadang menyesatkan dan akhirnya terjatuh. Kita datang kepada teman atau kepada sejawat atau apa, kita mau tanya nasihat dan segala macam, ternyata nasihatnya itu malah menjerumuskan kita. Nah, di dalam Tuhan, Dia ada kebenaran. Kita tidak mungkin tersesat di dalam Dia. Sepanjang kita membaca firman Tuhan, sepanjang kita pegang firman Tuhan, kita akan dituntun dalam kebenaran dan kita tidak mungkin tersesat. Itu janjinya Dia. Asal kita berpegang kepada firman Tuhan. Seperti ikan yang tidak dapat hidup di luar air. Selama dia ada di dalam air, dia akan hidup. Selama kita ada di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah tidak hidup. Tidak akan pernah tidak ada kebenaran, karena Dia adalah kebenaran itu. Kedua, hidup, gitu ya. Kalau kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus yakin bahwa kita akan hidup. Kita tidak akan mati masuk neraka. Sehingga perjalanan hidup kita di dalam dunia ini menghadapi tantangan pergumulan sehebat apapun, kita harus yakin dan percaya Tuhan beserta kita. Nah, di Yohanes 14 ayat 3, ini ayat yang bisa menguatkan kita. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji firman Tuhan. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengimani bahwa di tempat di mana aku berada, kamu akan berada. Tuhan adanya di sorga. Kalau kita beriman percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti berada di mana Tuhan Yesus berada. Dan Allah beserta kita itu buat saya ada dua hal ini. Pertama, Dia tidak membiarkan kita berdosa. Dia meninggalkan tahta kerajaan Allah, jadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ketika kita beriman percaya terhadap ini, kita menjadi tidak berdosa. Langkah berikut, Dia menyertai kita. Dia tinggal di dalam diri kita.
Dia memimpin kita sepanjang perjalanan hidup kita sampai kita dipanggil atau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berikut, terakhir, Allah beserta kita. Ada 5 K saya lihat ya. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 sampai 4 sudah digenapi. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah digenapi. Artinya kalau pakai data literatur dari 5, 4 beneran sudah digenapi, berarti yang kelima akan digenapi ya. Berarti valid gitu ya, Alkitab kita benar. Maksudnya pegangan yang benar, bukan kata beda server bilang bahwa Alkitab kita Alkitab jadul, bukan firman Allah. Alkitab kita firman Allah. Untuk masuk ke sorga harus aturan dari sorga, bukan aturan manusia. Karena kita mau masuk sorga kan, sehingga Allah menggunakan, mewahyukan aturan-aturannya kepada nabi-nabi di perjanjian lama. Tetapi aturan-aturan ini disepelekan, nabi dibunuh. Ya, nabi dibunuh. Di perjanjian baru, Allah, Yohanes 1 ayat 1, firman jadi manusia. Jadi apa yang kita baca, Alkitab, itu firman Allah yang jadi manusia. Artinya dia kasih legitimasi bahwa di perjanjian lama itu aturan sorga yang dia wahyukan kepada nabi-nabi, sekarang dia yang datang di perjanjian baru. Dia mau meneguhkan kepada kita bahwa apa yang kita baca, aturan yang kita baca, yang kita pegang saat ini, itu adalah aturan dari sorga, bukan dari manusia. Bukan ajaran manusia untuk masuk sorga, tapi ajaran sorga supaya kita manusia masuk ke sorga. Jadi itu harus jadi pegangan. Nah, 1 sampai 4 sudah digenapi. Yang kelima sedang digenapi. Kalau kita melihat kejadian-kejadian saat ini, kita sudah tahu bahwa akhir zaman sudah dekat. Dunia tidak akan menjadi lebih baik dengan teknologi-teknologi yang terbaru dan segala macam manusia punya buat ya, untuk bisa membuat manusia bisa sejahtera. Ternyata sampai sekarang tetap aja makin parah. Jadi dunia tidak semakin baik-baik aja, karena kita udah baca firman bahwa akhir zaman semakin dekat. Sehingga hal yang kelima sedang datang, sedang digenapi. Awalnya Tuhan Yesus datang sebagai bayi yang lahir di kandang, di palungan, dengan kehinaan, bahkan mati di kayu salib. Di atas kayu salib dibilang raja, tapi terhina di Golgota. Tetapi yang kedua, dia datang dengan kebesaran. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau dia datang yang kedua, tidak lagi dengan kehinaan, dia akan datang dengan kemegahan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita persiapkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, atau sampai Tuhan menjemput kita. Kita harus benar-benar hidup di dalam rencana Tuhan. Dan hidup di dalam rencana Tuhan itu kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Sehingga kalau orang Kristen tidak baca firman Tuhan, bagaimana bisa tahu apa yang Tuhan inginkan supaya kita bisa masuk kerajaan sorga. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut saya Allah beserta kita. Dia tidak membiarkan kita di dalam dosa, dia datang ke dunia
Tidak sampai situ aja, Dia tinggal di dalam diri kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman di mana Engkau mengasihi kami dengan Engkau jadi manusia, lahir dan mati. Tidak hanya sampai situ Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali atau sampai Engkau menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.